Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, kita juga mungkin mendoakan ya, rekan-rekan mungkin juga setuju ya, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Pekanbaru, setuju ya? Maksudnya supaya mereka Allah mudahkan dengan kabut asapnya. Alhamdulillah kita di sini bisa bernapas dengan baik. Semoga Allah cepat angkat musibahnya Ustaz ya, insyaallah. Amin insyaallah. Oke Ustaz, malam ini Ustaz berkaca padamu. Silakan Ustaz. Baik, barakallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, walhamdulillah izin Allah kita dimudahkan kembali untuk bisa membuat sebuah wasilah indah dalam hidup, yakni berkaitan dengan menuntut ilmu pada setiap malam Kamis, yang mudah-mudahan Allah jadikan ini bentuk tawasul kita ke Allah dengan amal soleh tentunya. Allah jadikan banyak kebaikan pada waktu ini insyaallah, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang penuh berkah ini untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita di beberapa tempat yang teruji dengan ujian. Karena demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa yang namanya orang beriman itu pasti diuji ya. Orang beriman pasti diuji. Justru Allah pengen tahu dengan ujian ini, fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu kelas iman seseorang dengan diuji. Kalau tidak diuji tidak tahu kelas manusia. Allah uji manusia. Wa innal mu'mina khuliqa muftanan, dan orang beriman tercipta dengan ujian. Ujiannya berbeda. Allah yang tahu. Cuma kalau orang berilmu tentang Allah, dia akan tahu sekali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma ini kan yang sering terjadi, beratnya ujian terasa. Kenapa? Karena zon kita yang buruk sama Allah. Prasangka buruk kita ini sama Allah, karena kita tidak kenal Allah. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka yang kalian sangkakan ke Allah. Maka setiap pagi keburukan yang kalian rasa. Padahal Allah enggak pernah berbuat zalim. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min. Yakufu alaihi doyatuhu wa yahuttuhu min wara'ih. Rawahul Bukhari, At-Tabrani wa Ibnu Majah wal akhar. Iya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman yang jelas keimanannya, karena bahasanya al-mu'min, bukan mu'minun tapi al-mu'min. Kalau dalam bahasa Arab ini sebuah kata benda dikedepankan alif lam, jelas keberadaannya. Jadi kalau mukmin ya orang beriman umum. Tapi kalau sudah al-mu'min ya jelas keimanannya, gitu loh. Ini orang beriman yang jelas keimanannya. Al-mu'min mir'atul mu'min, merupakan cermin buat orang beriman lainnya.
Cuma kalau bahasa kita berkaca lah, bukan bercermin. Walaupun jujur kaca itu lebih umum, tapi kalau cermin lebih khusus lah. Kan tidak ada Gatot cermin, pasti Gatot kaca, betul ya? Sehingga umum lah ya. Wal mu'min miratul mu'min. Orang beriman ini merupakan cermin orang beriman lainnya. Yakufu alaihi, di mana dia betul-betul menjaga, melindungi. Sababnya apa? Lianal mu'min akhul mu'min. Karena orang beriman merupakan saudara orang beriman. Ya mungkin beda rahim kita dilahirkan, cuma iman yang menguatkan kita. Sehingga nanti ada bahasa silaturahim sama orang beriman. Rasul mengatakan orang beriman cermin orang beriman lainnya. Walaupun jujur loh ya, Allah tidak menjadikan iman kita cermin buat orang lain, tidak. Cuma keadaan akan menuntut nanti di mana iman itu bentuk aplikasi. Ketika berbentuk keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, iman. Maka orang yang melakukannya mukmin. Artinya keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan itu iman. Si pelakunya mukmin. Apabila perbuatan tersebut masru', ada perintah Allah, ada contoh Rasulnya, maka tampaklah dia mukmin, dia al-mukmin. Dia orang beriman yang jelas keimanannya. Maka dia dikatakan miratul mukmin. Inilah yang dikatakan cermin orang beriman. Kenapa? Karena setiap ibadah yang orang beriman lakukan, Allah janji hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan janji Allah. Barang siapa yang beramal soleh, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Perhatikan artinya. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah sebut cuma 2 jenis. Maaf kalau ada jenis ketiga ya, gitu loh. Tobat dah buru-buru dah ya. La'anallah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Ini ancamannya dahsyat loh. Ya, enggak usah ngaku, udah tobat aja dah, gitu ya. Allah melaknat laki-laki yang lembut kayak perempuan, perempuan yang kasar kayak laki-laki. Laknatullah alaihima. Allah melaknat keduanya. Ya, tapi dia memang agak beda jenisnya, Tad. Cuma amal solehnya begini, Tad. No. Ya Allah yang bilang sudah, tidak ada kebaikan kecuali dia beramal soleh, dia laki, dia perempuan, dan dia beriman. Janji Allah apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang thayyibah, baik. Ya baik bahasa Arab banyak. Ya baik, kuais baik, tamam, kamil, khair baik. Tapi kalau thayyiban, yakni kebaikan yang harum, wangi gitu loh ya. Jadi kalau dia betul-betul orang yang beriman, laki dan perempuan, dia beramal soleh, Allah janji hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah kalau dia sudah baik, tentu otomatis orang memandang kemuliaan dari kebaikan tersebut. Ya jangan gampang menyandarkan sebuah perbuatan dengan bahasa agama, padahal agama bertanggung jawab. Ya, kayak banyak teman-teman alumni sebuah sekolah, lawang belum pernah menciptakan sebuah karya yang membanggakan sekolah tersebut, mengatasnamakan alumni. Jangan. Bolehlah kita mengatasnamakan alumni ketika memang kita sudah bermanfaat buat mereka. Innal fata may yaqulu ha anadah wa laysal fata may yaqulu kana bih. Karena dalam bahasa Islam itu seorang pemuda adalah mereka yang berkata inilah saya. Bukanlah ini orang tua saya, bukan. Inilah saya. Kita bawa bumi pertiwi lah. Kita tidak bawa-bawa yang lainnya, kita tidak bawa agama kita bawa diri kita dulu. Ketika kemuliaan kita miliki, maka demi Allah, kemuliaan inilah yang akan mewarnai di mana kita berada. Makanya otomatis orang beriman secara umum Allah mengatakan bahwa ya ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sampai Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Wal mu'min akhul mu'min. Orang beriman merupakan saudara orang beriman lainnya. Beliau lanjutan mengatakan yakufu alaihi doyatuhu.
Di mana orang beriman ini yakufu alaih doyatuh, merespon kelemahan saudaranya. Dia tahu sekali bahwa mencintai itu bukan karena kelebihan yang dia lihat, tapi dia mengerti hakikat cinta ketika dia bisa mencintai sesuatu karena kekurangan yang dia lihat. Susah nih. Ini kalau cinta begini susah dah. Ya. Kita mencintai seseorang karena kekurangannya, waduh. Ini udah levelnya level 5 nih. Kalau keripik pedas banget itu ya. Ya gimana saya bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, Ustaz? Sebenarnya ketika engkau tahu dia punya kekurangan, saat itulah awal pintu cinta Allah bukakan untukmu. Ya, saat itulah awal pintu cinta Allah bukakan untukmu. Betul-betul terasa bahwa sesungguhnya kamu yang tahu kekurangan dia. Lianaka ahuhu, karena kau saudaranya. Yahuttuhu min waraihi. Seakan-akan dia berjalan, kau pantau dia dari jauh. Kekhawatiranmu tinggi sekali. Kenapa? Khawatir dia berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, yang paham dia berbuat salah kan cuma saya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dia tahu bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat, malah dia lihat manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia mulai berpikir bagaimana manfaat diri dia untuk orang lain. Ujian. Terkadang ujian dalam hidup ini membuat manusia ini betul-betul merasa sedih, merasa gelisah. Ya, karena memang kelasnya orang kan berbeda. Ya, ujiannya sih sama, cuma mental menerima ujiannya yang berbeda. Ujiannya boleh sama, cuma sikap menyikapi ujian ini yang berbeda. Kalau buat orang beriman kan kalau hujan turun, ya, dia langsung mengatakan Allahumma shayban nafi'an. Nikmat, dapat hawa adem, berdoa, pahalanya double. Tapi kalau buat orang yang enggak beriman, hujan turun itu bukan Allahumma shayban nafi'an, padahal dia ngomong tadi siang, ya Allah, enggak nyanggup dah panas ya Allah. Ini matahari serius amat kerjanya ya Allah gitu ya. Aduh, andai hujan gitu ya kan, dia ngomong tuh andai hujan bahasanya kan. Ya diijabah sama Allah dah, karena memang yang dia minta sebuah kebaikan, turun hujan. Bukan Allahumma shayban nafi'an, malah doa yang dia buat sendiri. Apa? Ya hujan gitu katanya. Sementara ayat mengatakan wasanajzi syakirin, yang akan kutambah nilai kemuliaan buat orang yang bersyukur. Bisa gak sih kamu bersyukur? Ini manusia diuji, timbul gelisah, resah, terasa. Kalau kau merupakan cermin buat saudaramu, coba. Saudaramu yang sedang gelisah ini dibikin supaya gak gelisah gimana sih? Karena ujiannya kan sama. Ya, kabarkan tentang bagaimana tingkah kita menghadapi ujian. Karena mungkin kalau ucapan dia tidak bakal dengar, dia tahu siapa kita lah. Kalau perintah apalagi tidak bakal direspon lah. Tapi kalau sikap menyikapi sebuah ujian akan mendatangkan kemuliaan. Allah pertontonkan sebuah cara hidup indah buat orang beriman yang menyikapi ujian. Dia tahu, sampai sahabatnya melihat ini indahnya Islam ada di dia. Allah muliakan dia dengan kemuliaan. Maka tercerminlah kemuliaan dalam dirinya, sehingga tak terasa dia mengidolakan seorang mulia seperti dia. Bahkan Rasul mengatakan bahwa al-mar'u ala dini khalilih. Bukankah orang tergantung agama khalil, kekasihnya? Ya, kekasih yang dimaksud di sini orang yang betul-betul dia cintai. Al-mar'u ala dini khalilih. Orang tergantung agama kekasihnya. Ya, kalau dia salah meletakkan cinta pada seseorang yang dia kasihi, maka dia akan mirip dengan yang seperti itu. Lihat dah, orang yang gak pernah mengerti arti sebuah cinta, meletakkan suka dan rasa cinta kepada sesuatu yang dia tidak kenal, dia akan merespon, dia akan mirip dengan orang yang dia suka. Lihat. Ya, pokoknya yang dia tahu cinta timbul itu karena sifatnya kolosal lah. Banyak orang yang menyukai, berdansa bersama, nyanyi bersama, di tengah lapangan bersama. Kadang-kadang kalau orang yang dia idolakan sudah ngomong, udah oke aja dah. Semua tangan di atas semua. Terus bergoyang, goyang semua.
Kaki kanan diangkat semua. Yang kiri juga jatuh bareng semuanya gitu kan. Kalau sudah si idolanya yang ngomong mau bilang apa gitu loh ya. Ini kan keanehan. Sementara Islam ini bentuk kasih sayang. Orang Islam yang beriman akan tahu sekali bahwa banyak sekali aturan baik dalam kehidupan ini yang sebenarnya merujuk pada agama Islam, bukan pada orang per orang. Contoh lah. Ya, kata-kata indah sebagai penolak keburukan. Kita sering mendengar tuh bahasa-bahasa modern. Say no to drug, gitu ya. Oh betul juga nih. Pemerintah nyuruh kita jangan mabuk. Pemerintah dari zaman Rasul Nabi udah bilang la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan deketin sholat dalam keadaan mabuk. Udah ada, nunggu say no to drug dulu baru percaya gitu loh. Padahal akmalah hadad din, sempurna ini agama. Makanya Nabi mengatakan taraktukum mislal bayda laylukum kan naharikum. Ini di akhir hayat Rasul loh. Ketika beliau mengatakan taraktukum mislal bayda lailukum kannaharikum, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Kita mau ngomong apa di Islam? Seluruhnya sudah ada. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdih. Ini kan hadis jelas, masyhur sekali. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram pun dijelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. Barang siapa yang masuk kepada syubhat, masuk kepada yang haram. Walaupun ulama sepakat, syubhat halal, menjauhkannya mulia. Jelas, bayanatil hukum. Cuma jarang kita otak-atik tuh hukum gitu loh. Padahal ya Allah, sampai orang kafir Parsi itu nanya langsung ke sahabat-sahabat Rasul. Allamakum nabiyukum kulla syai' khatal khira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Subhanallah. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul. Betul bener. Nabi ngajarin kita semuanya. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Masya Allah. Masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kanan dulu. Tidak boleh baca ayat, tidak boleh berlama-lama dalam kamar mandi. Enggak boleh buang hajat ngadep kiblat, membelakangi kiblat. Kan semua agama mana yang sesempurna ini loh. Ini Islam dahsyat. Kalau kita mau bahas apa yang enggak diajarkan. Sehingga wajar kalau Allah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Katakan ya Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Katakan ya Muhammad, al-yawm, lagi-lagi alif lam dikedepankan. Yaum hari, al-yawm hari yang diperjelas. Apa yang dimaksud? Haji wada. Haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad, al-yawm, semua manusia akan tahu ini yang dimaksud. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Maka orang mengetahui sekali bahwa inna dina indallahil Islam sudah. Tidak ada agama yang melebihi kemuliaan Islam. Wa may yabtaghi ghaira islamid dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan kalau sampai dia mengakui ada kebenaran daripada selain Islam, la yuqbala minhu, tidak diterima. Wa huwa mana'ahu faqad istakmala dinahu. Ketika dia menolak agama lain, ini bentuk kesempurnaan agama dia. Maaflah kalau untuk sekedar mengucapkan salam, insyaallah lah Islam ajarkan ucapan salam sama orang kafir, betul. Tapi kalau untuk mengiyakan yang kamu rayakan, maaf. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadinlah. Udah, itulah masing-masing lah. Karena ayat ini buat orang-orang yang berbeda agama. Udah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau sama-sama orang beriman, jangan pakai ini dalil. Ana pegel sama dia, Tat.
Emang dia ngapain sampai pegel, jorokin. Pegel tat, aduh Masya Allah. Kaku, susah dikasih tahu tat, ya Allah. Orang Inggris bilang teka. Susah lah, aduh. Ana bilang begini, dia bilang begitu. Ana udah bilang nih Allah berfirman, Nabi bersabda, tuh sahabat melakukan. Dia bilang iya sih, cuma kata guru saya, gurunya dibawa-bawa. Iya saya tahu memang dalam hadis yang sahih ada. Di mana sahabat juga berani bersaksi untuk ini kebenaran. Allah perintahkan, Nabi sabdakan, sahabat mencontohkan. Saya tahu. Cuma kan tradisi begitu lagi. Ya Allah Ustaz, saya seminggu lagi sama dia jantung pakai kateter Ustaz. Betul Ustaz. Daripada nih jantung rusak ngadepin dia, ana bilang aja sama dia gini dah. Lakum dinukum waliyadin. Berasa enggak berasa antum mengkafirkan saudara antum itu ya. Kan kita enggak boleh mengkafirkan orang tuh enggak boleh ya, kecuali tegak bentuk kekufurannya. Itu pun ulama yang mengkafirkan. Ya. Kalau memang pengen jadi cermin indah buat orang-orang beriman lainnya, tolong jangan menjadi hakim buat agama orang lain, jangan. Mentang-mentang antum udah belajar sifat sholat Nabi, antum sudah tahu cara ibadah yang betul, hendak tergoyahkan dengan perkataan seorang kiai sekalipun yang bilang setan ikut sholat, gitu ya. Karena Pak Kiai nggak menjamin masuk surga, maaf Pak Kiai ya, silakan saksikan kami, gitu ya. Karena sudah terlalu sadis Anda meremehkan sunnah ini ya, Masya Allah. Demi Allah, dia merasakan betapa indahnya agama. Agama ini merupakan sebuah kemuliaan. Dia rasakan indah dalam beragama ketika agama tamam, istakmaladdin. Dia orang yang betul-betul mengerti ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa huwa qad istakmala dinahu. Ini orang suka karena Allah, memberi karena Allah, melarang pun karena Allah, mencintai karena Allah, sempurna agamanya. Karena biar bagaimana kalau dalilnya sudah qati', sudah pasti, kebenaran akan terasa walaupun masalah waktu. Ya. Karena kadang-kadang kan kita nggak bisa paksa Allah untuk ngerti kita, tapi paksa diri kita untuk ngerti Allah itu lebih baik lah. Ya, sudah saatnya kita paksa diri kita untuk kenal Allah supaya kita berhusnuzon. Karena zon inilah yang menyebabkan keburukan kita kepada Allah. Wa dzalikum zannukum alladzi dzanantum bi rabbikum tadi ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kerugian yang kau rasa. Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Pasti setiap ujian mendatangkan kemuliaan. Makanya betul-betul Allah pengenkan sebuah kemuliaan yang nanti efeknya setiap ibadah yang orang beriman lakukan, bukankah Allah mengatakan dengan tegas, yu'tikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan 2 rahmat pada setiap kebaikan yang dia lakukan. Apa rahmat yang pertama? Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Kau akan tercahayakan dengan tingkah lakumu. Perbuatanmu akan menjadi sebuah kemuliaan. Ya. Jangan takut dengan kematian, karena yang orang hidup pasti matilah. La yadurruhu man dhalla idah tadaitumlah. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan kemuliaan. Ini kan yang ditekankan sama Asma binti Abu Bakar kepada anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam itu kan. Ketika di ujung-ujung kematiannya ini, menghadapi kematian, dia temui ibunya Asma binti Abu Bakar yang wanita tua, di usia tuanya dia bermata buta sudah, usianya tua sekali. Kata Abdullah bin Zubair kepada ibunya Asma binti Abu Bakar, wahai ibu, mungkin ini merupakan perjumpaan kita yang terakhir. Kenapa kau berkata sebegitu itu wahai anakku? Karena pasukan yang kupimpin sudah terpojok. Ini Al-Hajjaj As-Saqafi, pemimpin munafik, akan membantai diriku wahai ibu. Yang kubutuhkan cuma satu darimu wahai ibu, ridhoi aku untuk masuk ke surganya Allah. Karena setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kata ibunya, kalau begitu peluklah ibumu wahai anakku. Dipeluk.
Terjadilah pelukan kasih seorang ibu kepada anaknya yang betul-betul dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika Asma yang buta memeluk anaknya, dia merasakan di badan anaknya ada baju besi. Dia lempar badan anaknya, menjauhlah dariku. Menjauhlah. Inikah anak Asma binti Abu Bakar? Wanita yang diberi gelar 2 ikat pinggang. Inikah anaknya Asma binti Abu Bakar, anak dari kekasih Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang Rasul mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih Abu Bakar kekasihku, inikah cucu kekasih Rasul? Inikah anak Zubair bin Awam, si penunggang kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inikah orang yang dimuliakan? Ingin menghadapi musuh menggunakan baju besi. Kau takut mati, nak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Buka baju besimu, nak. Buka. Biarkan pedang tajam Al-Hajjaj As-Saqafi menyoret-nyoret badanmu, nak. Tiap tetes darah menjadi saksi di akhirat nanti. Sejarah akan bercerita siapa Abdullah bin Zubair bin Awam. Kalau itu yang kau inginkan, ibu, ku buka baju ini. Ridhoi aku, ibu. Peranglah dia. Demi Allah, betul kenyataannya, terpojok pasukan Abdullah bin Zubair bin Awam, dan dia mati di ujung pedang orang munafik Al-Hajjaj As-Saqafi, dan disalib dia. Bangkainya disalib di sebuah pohon. Asma yang buta mendekati anaknya sambil mendoakan kesyahidannya. Kata Al-Hajjaj As-Saqafi, "Hei wanita buta, demikianlah nasib orang yang mengkhianati negerinya. Allah telah jadikan bangkai ini sebagai penghuni neraka." Kata Asma apa? "Jaga lisanmu wahai orang munafik. Anakku mati di ujung pedangmu. Demi Allah, Allah muliakan dia dengan syahid. Kelihatannya dia teraniaya, tapi dia menantiku di pintu surga." Subhanallah. Dan sejarah membuktikan bukan bicara hidup atau mati, bukan, tetapi ujung hidup yang baik. Ini kan cermin indah seorang Asma binti Abu Bakar kepada anak-anaknya. Sehingga Allah muliakan Asma binti Abu Bakar dengan 5 anak yang semuanya mati syahid. Kenapa? Cermin wanita mulia pada diri anak-anaknya. Li'annal mu'min miratul mu'min. Karena keimanan orang yang betul-betul beriman bisa menjadi kaca cermin orang beriman lainnya. Betul dia mau melakukan sebuah kebaikan, kalau kebaikan betul diperintahkan dengan cara yang benar, dia mengerti Allah muliakan dirinya dengan jutaan kemuliaan. Ketika gundah gulana, ketika gelisah mendatangi sahabat kita, orang yang beriman tahu sekali bagaimana membangkitkan semangat orang yang sedang gundah gulana tersebut. Dia bisikan di telinga sahabatnya, "Iman Islammu tingkatkan. Janji Allah kehidupan yang baik buat orang-orang yang merapikan imannya. Janji Allah hayatan thayyibah buat orang yang betul-betul dalam keislamannya." Kemudian dia pun mengatakan kepada sahabatnya, "Kalau kau dalam keadaan gundah gulana, gelisah kau rasa, tolong kau yakini bahwa setiap kegelisahan yang kau rasakan karena sesuatu yang kau lakukan karena Allah, demi Allah, setiap kegelisahan tersebut mendatangkan kebaikan." Karena kan boleh jadi kita orang yang pasti gelisah lah. Dengar kabar begini, dengar kabar begitu, kadang-kadang maunya begini jadinya begitu. Bohonglah kalau orang gak khawatir. Tapi kalau khawatir timbul karena Allah, kekhawatiran yang dia rasa itu mendatangkan kemuliaan dalam kehidupannya. Kayak orang yang letih terasa. Jangan takut dengan keletihan. Jangan takut dengan kelelahan. Memang hidup ini melelahkan. Hidup ini merupakan sebuah keletihan. Ini yang Rasul katakan di hadapan para sahabat, "Mustari wa mustara minhu." Ketika 2 mayit diusung, Nabi mengatakan mustari wa mustara minhu. Man mustari wa man mustara minhu ya Rasulullah? Siapa orang yang mustari dan mustara minhu? Mustari yang dimaksud orang yang letih. Letih karena fitnah dunia.
Kemudian dia diwafatkan untuk diistirahatkan dari penatnya dunia. Wa mustara minhu, Allah sengaja matikan dia untuk dunia beristirahat dari godaan orang seperti dia. Allah tahu sekali bahwa sesungguhnya orang yang beriman adalah kekasih Allah. Maka apapun yang menyakitinya, Allah yang bakal marah. Ini kan akidahnya Ibrahim alaihissalam. Ketika dia tahu sekali mengesahkan Allah, dia berkata kepada ayahnya, dia berkata kepada kaumnya, "Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum." Ibrahim mempertontonkan dalam ayat indah ini, "Inni bura'u minkum." Aku Ibrahim berlepas diri dari kalian dan agama kalian. Ayahnya dikatakan seperti itu. Sampai kapan? Sampai kalian kembali mengesahkan Allah. Karena akidah Ibrahim inilah dia dieksekusi. Dia dibakar di tengah tumpukan kayu yang tinggi. Cuma kan dia yakin sekali tadi, la yadurru man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalau Allah sudah kasih hidayah kan. Dia dibakar sama api. Ya emang hukum asalnya manusia ya gosong lah kalau kena api. Cuma kan api yang bikin Allah. Allah cukup bilang sama api dengan bahasa yang lembut loh. Ya nar, kata Allah. Bukan nar, bukan ya nar. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, kuni dinginlah kamu. Bardan wasalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan pada Ibrahim. Masya Allah. Allah jadikan api yang panas dan berbahaya sebagai alat bantu perlindungan kepada Ibrahim alaihissalam. Buat Allah mungkin. Tapi ini kan mukjizat Ibrahim, betul? Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan Muslim, tapi dia pakai ilmu jengjawakan, wiridnya pakai wirid ya naru kuni bardan wasalaman al Ibrahim, kemudian nggak mempan dibakar. Oong dah. Itu mukjizat Nabi. Ya, kita jangan suka niru-niru. Ini kan di Indonesia kan suka pada mengolah ayat jadi begitu tuh. Musim panas, kering kerontang, air kering di mana-mana. Ada wirid tukang ledeng, pakai wirid Musa. Idrib bi'asokal hajar fan fajrat isnata asrota ainan gitu loh ya. Pukul dengan tongkatmu itu batu muncrat nanti 12 mata air. Oh Masya Allah. Itu mukjizat Musa. Bukan mukjizat Anda. Jadi jangan tolong ya, jangan suka praktekin menghayal punya mukjizat kayak Nabi. Ya, Nabi mah mukjizat, Rasul mukjizat. Orang-orang soleh, para sahabat namanya karomah. Ya, memiliki karomah. Kalau level kita tuh al-ma'unah. Yang kita dapat dengan sabar dan sholat. Jadi kalau sabar belum full, sholat masih acak-acakan, udah jangan ngimpi punya indera keenam dah. Udah bohong. Ana ini punya indera keenam tat. Oh, Masya Allah. Kata si Ustadz, banyak betul gitu ya, 6. Ana aja 5 gitu ya. Tahu nih Ustaz, kayaknya Allah memang ngususin ana dalam hal ini Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi ceritanya begini Ustaz, ana sama anak ana ini Masya Allah Tata. Takut sombong enggak sombong, ini mah sesat namanya, bukan sombong ya. Ana tuh bisa ngelihat yang gaib Tat. Masya Allah. Ini anak ana juga indigo Tat. Oh, Masya Allah. Dia bisa tahu masa yang akan datang Ustaz. Oh Masya Allah. Menurut Ustadz nih kita berdua gimana Ustadz? Ya menurut ana sih kalian sakit, berobat gitu loh. Iya nggak ada yang spesial lah, wong ayat mengatakan illa manirtado min rasuli kok. Nggak ada bisa ngelihat yang gaib kecuali para rasul. Allah yang ngomong, masa saya harus nentang ayat? Betul gak? Bohong sudah ini. Terus kan kita memang kenyataan bisa ngelihat, itu namanya sakit. Harus diruqyah. Ya, supaya dikeluarin, karena hukum asalnya manusia tuh nggak bisa ngelihat yang gaib gitu loh. Lo kata guru ana sih ini kelebihan Tat. Iya kelebihan dosa gitu ya. Harusnya nggak begitu harusnya.
Wallahu alam sababnya apa dulu kita enggak tahu lah ya. Ya, sehingga dia coba terapkan apa ilmunya ini di hadapan pemirsa, dan pemirsa herannya percaya aja lagi. Ya, setelah dibersihkan rumah ini dari jin dan setan, kemudian yang punya rumah dipanggil suruh megang mic. Sini Bu. Ngomong kepada pemirsa tentang apa yang ibu rasa sekarang. Ya alhamdulillah, setelah datang tim pemburu setan, ini rumah saya lebih enak ketimbang kemarin. Kayaknya setan pada ketangkep di malam gitu ya. Ini dia ngomong depan pemirsa pakai baju yang aneh-aneh, aurat kemana-mana. Ini setan satu nggak ketangkep ini gitu kan. Orang suka begitu ya. Suka, jadi kadang-kadang dianggap benar menurut dia, padahal kebenaran milik Allah. Makanya kalau ada yang kira-kira ngaku punya indera keenam, buru-buru ruqyah dah. Karena kalau dibiarkan ujung-ujungnya nggak boleh ngelihat muka orang, pengen ngebetot tangan. Ini orang kayak ada masalah tadi. Salaman set, ditarik set, dibaca. Waduh, kacau tadi. Dia mah nggak usah diramal, emang kacau hidupnya dia gitu ya. Isinya masalah hidupnya orang. Itu nggak boleh tuh, ya. Itu sudah tidak ada di Islam sudah. Manusia mana yang tahu masa yang akan datang? Tidak ada sudah. Kalau kita sebagai orang beriman, coba jadi cermin orang beriman lainnya. Jangan gara-gara kita orang jadi percaya sama yang enggak. Jangan cuma gara-gara celetukan mulut kita. Nih mau nggak mau teman kita nganggap kita cermin loh. Temen ngomong, nih mata kedut-kedutan kenapa ya? Ada gerakan di ujung pojokan mata. Temen bilang, ada yang ngomongin tuh. Dia memang diomongin orang, nyolong mulu kerjanya gitu ya. Itu suka nggak nyambung, apa urusannya kedut-kedutan sama diomongin. Emang dia sih masalah disarap dari kecil gitu ya. Orang suka begitu tuh ya. Jadi kadang-kadang menganggap sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Aduh, kenapa sih? Tahu tangan gatel, rezeki itu gitu kan. Orang kurap dibilang rezeki gitu loh. Orang suka pada begitu tuh ya. Lo tangan gatel emang malas cuci tangan nih orang gitu loh. Jadi nggak boleh tuh. Jangan sampai gara-gara kita orang percaya dengan yang nggak boleh. Ya, ini kan jujur loh ya. Keyakinan tentang tatayur itu kan agama keturunan. Ya, nggak tahu kita belajar dari mana, cuma semua orang di sini tahu, saya yakin tahu sekali, ya, hampir semuanya tahu. Kalau ada kupu-kupu, adanya apa? Tangan gatel mau dapat apa? Baju kebalik mau gimana? Tuh kan. Padahal nggak ada di pelajaran bahasa Indonesia zaman SD dulu, betul? Heran tuh rata semua orang. Iya, karena cermin tadi. Keyakinan orang tentang sesuatu mitos. Ini harus dibuang jauh-jauh nih mitos nih. Yang menjadi sebuah cermin. Sehingga cermin orang Indonesia tuh beriman dengan cara yang seperti ini. Kayak segelintir orang-orang Islam di Indonesia percaya kalau setan itu bentuknya kayak pocong. Udah, Indonesia kalau pocong pasti made in Indonesia dah. Ya, jadi kalau di sini kita digodain pocong, pindah aja ke luar negeri, hilang dah tuh pocong gitu ya. Karena pocong nggak punya paspor ya gitu ya. Tradisi, kalau di luar negeri sana nanti setannya Dracula atau apa. Ini kan mitos. Mulut ke mulut, akhirnya sampai menjadi sebuah keyakinan. Hati-hati. Harusnya apa? Yakufu alaihi doyatuhu. Harus dia menyempurnakan kekurangannya. Kalau dia yakin seperti itu, nggak nyambung, istighfar. Apa hubungannya tangan gatal sama rezeki? Nggak nyambung ya. Kalau rezeki mah Allah telah tentukan sejak 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi sudah. Ya, ketika bayi berusia 40 kata Allah, yursalu alaihil malak. Diutus malaikat, wa yanfuhu fihi ruh. Ditiupkan roh. Wa yuktabu bi arba'i kalimat, ditentuin 4 takdir, bikat birizki, wa ajalihi, wa amalihi, sakiyun au sa'idun. Itu takdir tuh. Bikat birizki, ditentukan rezekinya ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga. Ditentukan rezekinya.
wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, pekerjaannya, sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Perhatikan, rezeki, ajal, pekerjaan, tertolong dan tidak. 1 dan 3. Rezeki dan pekerjaan 2 hal yang berbeda. Makanya kita nggak boleh bilang kalau kerja di sebuah tempat, rezeki saya di sini, belum tentu. Belum tentu. Rezeki Allah yang atur sudah. Tugas kita ajmilu fit thalab, perbagus cara meminta. Karena man kanatil akhirah hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbih wa atathu dunya raghimah. Yani kalau seandainya dia orientasinya akhirat, kata Allah, kata Rasulullah ini ya, maka Allah akan jadikan hatinya itu kaya. Allah akan jadikan hatinya kaya dan Allah bakal bikin dunia itu datang menunduk pada dia kalau orientasinya akhirat, bukan dunia. Kebalikannya, man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqarahu, ja'alallahu baina aini, kefakiran. Allah ciptakan di antara kedua matanya kefakiran. Ja'alallahu faqrahu baina aini, Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Wala asudda faqrah, dan Allah sama sekali enggak menolong kekurangannya. Terbukti. Makanya kalau orientasi orang ini akhirat, mungkin dunianya ini enggak memuaskan dia, tapi dia akan merasakan nikmat loh. Contoh beginilah. Orang yang kaya, dia punya rumah yang besar, tapi kalau dia punya rumah tersebut orientasinya dipuji orang, diomongin sama manusia, tetap enggak bakal memuaskan tuh rumah. Padahal rumahnya bagus betul, gede, mewah. Tapi tiap hari dia telok pinggang dari depan rumahnya. Aduh, catnya kurang nih. Tuh kan. Kurang aja dah. Salah, harusnya gentengnya jangan genteng ginian nih. Ada aja yang dikomplain. Waduh, harusnya nih rumah kecilan, halaman luasan. Enggak ada sempurnanya. Karena dunia. Tapi lihat orang yang orientasinya akhirat. Rumahnya ini enggak semewah hotel yang dia pernah tinggal loh. Hotel bintang 5. Masya Allah. Ya cukup 5. Karena kalau 7 pusing bintang 7. Hotel bintang 5 yang makanannya tuh mewah, tempat tidurnya mewah. Tapi tetap pulang traveling sampai ke rumah senang banget loh. Ya Allah, biar kata jelek rumah sendirilah. Home sweet home. Oh Masya Allah. Makanan mewah di hotel bintang 5. Jujur ya. Saya mau ngaku takut diledekin, nggak ngaku, saya jujur Tat. Saya mau kalau makan di hotel bintang 5 Tat ribet. Betul. Saya duduk, celemek ditaruh sini. Ini ada garpu, pisau, sendok. Saya bilang saya makan belum udah pegel, Masya Allah gitu ya. Saya mendingan di rumah Tat, betul dia. Jadi walaupun rumahnya nggak enak, tetap membuat dia kangen. Ya. Anda kalau berhubungan dengan istri Anda, dengan keluarga Anda, orientasinya akhirat. Demi Allah. Ya, itu yang kau rasakan sebuah kenikmatan. Tapi kalau orientasinya dunia, itu yang kita rasa. Itu yang kita rasa. Kita kalau tujuan berhubungan menikah karena dunia, capek. Akhirnya kita tergolong orang yang bahagia kalau jam 7 pagi. Aduh, dia pergi juga ada, ya Allah. Pas jam 5 pulang, ya dia balik lagi, ya Allah. Ini udah gak bahagia dah kalau udah begini dah. Pergi pagi cepet, pulang sore lelet, gak nyampe-nyampe ini. Jujur loh ya, kalau akhirat orientasi hidup, indah ini hidup. Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah. Sehingga kegelisahan betul-betul gak datang dalam kehidupannya. Kalaupun dia gelisah, sahabat akan membisikkan di telinganya, berdoalah. Karena doa itu cara yang terbaik untuk mengurangi rasa sedihmu. Bukan malah ngajak jalan ke tempat yang enggak. Lawang orang lagi sedih malah ngejauh dari Allah, ya salah. Akhirnya dia tergolong orang yang menduplikatkan temennya. Masuk kamar, kunci pintu, gelapin lampu, setel musik, diangguk-anggukan aja sendiri. Kenapa? Lagi stres. Begitu katanya. Lu kok stres, tambah stres kalau begini kan? Harusnya bisikan di telinganya, ambil wudhu, bermunajatlah kepada Allah.
Karena tidak ada satu masalah pun kecuali Allah berikan solusi. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih yu'tikum kiflain min rahmatih. 2 rahmat akan kau miliki kalau takwa kau lakukan dalam kehidupanmu. Indah, cerminnya tampak. Dia bisikan ketawakalan dalam telinganya. Kalau kamu sudah minta, cuma masalah waktu, bertawakallah kepada Allah. Tapi bukan cuma ucapan tawakal, karena kan dalam Islam seorang mukmin yang mengajarkan tawakal sama sahabatnya, dia akan jelaskan bahwa tawakal itu seperti buah yang dipetik. Kan orang tawakal butuh latihan. Nggak bisa kita main nyuruh orang tawakal, nggak bisa. Ya pokoknya kita kalau melatih seperti ini, nanti kamu di rumah deh sama anak-anak, biar saya pergilah. Pulang jam berapa? Ya kira-kira jam 4 lah. Tolong betul tuh jam 4 datang, rutinin dah. Besok kalau kita nggak ngomong tawakal timbul. Loh dia pergi, kapan pulang ya bu? Ya jam 4 lah bener. Ya yakinlah tawakal sama Allah. Karena dipetik, ada rutinitas. Orang yakin karena memang kebiasaan yang baik, tawakal timbul. Tapi kalau kitanya nggak mengajarkan seperti itu, ya susah. Kamu tinggal di rumah dah sama anak-anak. Nanti saya pulang lah. Kapan pulangnya? Ya wallahu alam. Pokoknya pulang aja gitu. Ya gimana dia mau tawakal wong jawabannya wallahu alam, ya kan? Nah. Ya kalau sesekali boleh wallahu alam bagian dari ilmu. Cuma kan cari solusinya sampai jelas menjadi sebuah kebiasaan. Ini Islam menanamkan sebuah kebaikan karena kau cermin untuknya. Kalau kau ajarkan ketenangan dalam hidup, maka dia akan tenang dengan sendirinya. Sodiku kaman abkaka laman ada hakak. Teman sejatimu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Teman yang sedih sekali kalau kau terjebak dalam kesalahan yang berlarut-larut. Dia tahu memang orang beriman ini tercipta dengan dosa yang dirutinkan. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqu dunya. Jelas sudah hadisnya. Rasul mengatakan, sahabat pun meriwayatkan. Tidaklah seorang hamba yang beriman illa walahu dzambun ya'taduh. Pasti ada dosa yang dia rutinkan kan? Dia tahu sekali. Cuma tetap dia enggak bahagia kalau temannya berbuat dosa. Dia sedih. Karena instingnya sebagai sahabat ini merasa terzolimi. Apa fungsi saya buat dia? Kalau kau berbuat dosa, apa fungsi saya buat kamu? Sama seperti orang tua yang sedih berkata, kalau kau durhaka padaku nak, apa fungsiku untukmu nak? Kulahirkan kau dengan ribuan rasa sakit, kubesarkan kau dengan cinta. Demi Allah, ketika besar kau durhaka padaku nak, ya Allah, betapa hilang fungsiku untukmu nak. Bahkan Islam mengajarkan salah satu bentuk ketaatan bakti kita ke orang tua apa? Fala taqul lahum uff kan? Jangan bilang ngambil napas saja enggak boleh. Enggak boleh. Kesel sama orang tua disuruh ya sih aduh gitu. Itu aja enggak boleh tuh. Apalagi durhaka, dia merasa enggak berfungsi buat dirinya. Sementara kalau dia berfungsi kan terbukti bahwa dia mendatangkan, menelurkan sebuah kebaikan. Maka demi Allah, ya orang beriman di negeri ini, kalau imannya betul, keislamannya sempurna, akan membuat cermin-cermin indah buat orang beriman di luar negeri ini, insya Allah. Yuk beriman, baguskan iman kita. Karena negeri ini butuh cermin yang banyak untuk menjadi bayangan indah negeri-negeri yang lain. Karena jujur, sudah saatnya kita pertontonkan bahwa Islam itu solusi. Islam itu jalan keluar. Dan seorang muslim yang beriman akan menjadi pemandangan indah buat muslim yang beriman lainnya. Wallahu alam bishawab. Barakallah. Masya Allah, nice ya. Alhamdulillah. Tapi oke, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya Anda mau tanya nih Ustaz. Kalau sekarang kita hidup di dunia yang di kehidupan yang benar-benar nafsi-nafsi gitu Ustaz. Bagaimana kita mau menasihatkan teman kita, saudara kita? Kadang kita khawatir itu akan dicap sebagai memasuki urusannya atau mencampuri urusannya. Bagaimana Ustaz mengkorelasikan kedua hal ini? Kadang memang kalau memang gerakan sudah tidak dipandang, ucapan nggak didengar, doa itu bentuk akhlak yang paling baik. Paling tidak kita tidak paksakan sebuah bentuk audiovisual kepada teman kita.
Ya mukodimanya salam lah. Karena kan kalau bicara dakwah kita bicara teknik. Ya, lihatlah dakwah Rasulullah SAW. Dia tidak paksakan kepada pamannya untuk beragama seperti yang dia lakukan. Beliau cuma tawarkan bahasa indah kepada pamannya. Wallahi ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Ini kan bahasa mudah. Katakan pamanku la ilaha illallah, ya aku bisa berhujah di hadapan Allah engkau seorang muslim. Nabi nggak ngomong yang lain, ngomong tauhid aja dulu, gitu ya. Sehingga kita dalam bersahabat juga seperti itu. Paling tidak ketika dia bersahabat dengan diri kita, dia akan tahu bahwa dia tidak akan lagi percaya sama horoskop bintang-bintang. Paling tidak dia sudah yakin sekali bahwa dia nggak boleh percaya sama bok-bok ramalan di mall-mall itu. Yang awalnya sih cuma beli koin, masukkan koin, kita naik. Nanti berat keluar, tinggi keluar sama nasib. Betul? Saya paling pegel tuh kalau mesin kayak begitu tuh di mall-mall tuh. Pakai suara klek klek. Silahkan naik gitu ya. Silahkan turun, masukkan tangan gitu ya. Ternyata keluar timbangan gitu ya. Tapi kalau ukurannya orang gemuk kayak saya pas naik satu-satu katanya gitu. Mesinnya nggak kuat gitu. Masukkan tangan, keluarkan, cuci tangan sebelum diramal gitu. Udah gitu-gituan jangan percaya sudah ya. Itu keberadaan mereka tuh karena memang keyakinan kita tentang itu, nggak boleh. Ya kita nggak boleh percaya sama paranormal, kita nggak boleh percaya sama perdukunan. Karena dalam Islam ini man atakahinan lantuk bal solatu arba'ina lailah wa man atakahinan fasalah wa saddaqu faqad kafara. Orang yang datang ke dukun, datang doang nggak ngapa-ngapain. Saya sih nggak ngapa-ngapain, tak cuma nganter doang gitu ya. Kata Rasul, orang yang datang ke dukun dipastikan 40 hari sholatnya nggak diterima. Dia tanya, kemudian dijawab dan dia yakin telah kafir. Berat loh hukumannya. Nah kalau sekarang kan dukun kan nggak kayak zaman dulu, kayak zaman orang tua kita dulu. Kalau cari penglaris kan, masya Allah. Waduh, jauh betul dah guru. Saya berguru naik gunung, turun gunung, terus mapai sungai, naik tebing ke atas, terus di pojokan jurang ada pohon bambu hitam, tuh rumah dukun tuh. Jauh betul, tapi mantep, begitu ya. Kalau sekarang dukun nggak perlu didatengin jauh-jauh, lawang dukun sudah punya Instagram, gitu ya. Dukun punya pin BB kan bahaya sekali ya. Jadi kadang nggak berasa kita dengan bahasa-bahasa muda ketik spasi rek emak atau apa gitu kan, tahu-tahu keluar. Wallahi itu haram hukumnya, nggak diperbolehkan. Majalah-majalah, tontonan televisi, tolonglah yang punya kemampuan merubah-rubah. Karena haram dalam Islam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siapa yang mau bertanya? Kita mulai dari brother side. Silakan, Pak. Silakan. Sebelumnya kita mau memberitahu bahwa ada broadcast dari artikel dari WA, WhatsApp yang ditulis oleh Ustadz dengan nomor admin, kalau mau dicatat boleh. 0878 784 05003. Nanti kita ulangi lagi. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkenaan dengan lakum dinukum waliyadin. Posisi kita sebenarnya di mana saat kita mengucapkan itu? Ada sebagian orang mengatakan kamu sampaikan dulu kebenaran itu, baru lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau kita sampaikan kebenaran itu kepada saudara kita di agama lain, kita nanti dibilang mengkoyak-koyak toleransi. Ini, tapi kalau tidak kita sampaikan, apakah ada hutang kita dengan saudara kita yang belum dapat hidayah? Itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Antum harus tahu asbabun nuzul ayat ini. Makanya Quran itu nggak bisa diterjemahkan letter luck. Ya. Terbukti Umar bin Khattab itu ketika nanya tentang surat idza ja'a nasrullahi wal fath. Gitu ya. Beliau kumpulkan orang-orang Ansor, Muhajirin, orang-orang tua, beliau tanya tentang arti ayat ini. Bukan berarti beliau nggak bisa menerjemahkan, cuma takut salah maksud.
Kita paham asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul dari ayat Al-Kafirun ini adalah ketika Rasulullah diajak oleh pamannya untuk masuk ke dalam agama orang kafir setahun, dan mereka pun akan coba setahun ke agama Muhammad. Turunlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abatum lakum dinukum waliyadin. Anak enggak menyembah yang ente sembah. Begitu pula ente. Padahal demi Allah loh, orang-orang kafir Quraisy itu nyembah Allah loh. Dan kita tahu loh, nama-nama mereka nama-nama Islami loh. Contohnya Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Buat kuis boleh tuh. Siapa nama Abu Bakar tuh? Ya? Boleh. Nah. Siapa? Ya. Sebentar. Kan kita taunya cuma Abu Bakar aja kan. Dia bukan nama dia asli, nama aslinya siapa? Abdullah bin Abu Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Masya Allah. Ya. Kenapa namanya Abdullah bin Abi Quhafa? Namanya hamba Allah, tapi kan agamanya bukan Islam dulu, betul? Malah terkenal ketika Islam dia bernama Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafa. Siapa yang tahu namanya Abu Hurairah? Fadol yang paling pertama ngangkat dari itu. Pakai kacamata. Ya. Siapa nama Abu Hurairah coba? Fadol. Coba yang kencang coba. Nah, mantum ya. Fadol. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, Masya Allah. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama yang paling indah loh. Tapi kan dia kafir, betul? Padahal agamanya berbeda, Tuhannya sama. Karena orang-orang kafir dulu sama bertuhankan Allah, cuma batasan rububiyah, tidak uluhiyah. Ya, makanya nggak boleh nih kita nggak pernah tahu kemuliaan seperti apa. Seperti itulah ya. Wallahu alam bishawab. Nah. Terus kalau misalnya tadi menyambung kalau kita tidak mendakwahkan gitu ya, apakah ada hutang bagi kita Ustaz? Apakah memang kita harus berdakwah? Memang ada dalil yang mengatakan balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun sejumlah. Bukan ayat-ayat mutlak, tapi ayat itu sejumlah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Jadi silahkan sampaikan apa saja, asalkan rujukannya hadis Nabi. Jadi mungkin Anda belum pandai mengaplikasikan sebuah hukum. Cuma kalau orang nanya tentang hukum, katakan qala Allah wa qala Rasul. Ya, jangan kalau nanti Anda sudah pakai jenggot gitu ya. Karena kan banyak nih Pak Kiai yang nggak suka jenggot, betul ya? Padahal gurunya pada berjenggot loh, nabinya berjenggot, masya Allah. Hasyim Asy'ari itu berjenggot loh, ya. Tuanku Imam Bonjol berjenggot loh. Pangeran Diponegoro ini kalau mereka masih hidup dijitak palanya di betul-betul. Ya jujur loh ya. Ini tapi kalau antum pakai janggut belum ada ilmunya kan bingung. Temen antum nanya kan kadang-kadang kita yang berubah nih ya nyunah teman-teman zaman kita once upon a time gitu ya. Yang dulu-dulu gitu ya. Itu kan kaget, lu kenapa begitu? Emang kenapa? Itu kenapa? Iya nggak kenapa-napa, emang numbuh kenapa? Terus kenapa ditumbuhin? Nah berikan dalil tuh. Ya Rasul yang bilang waktu sawarib wa fuliha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Ayat juga mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantau. Apa-apa yang Rasul perintahkan lakukan, yang dilarang jauhkan. Ya saya lakukan, betapa mudah sekali. Tapi kan kadang-kadang enggak, kita merasa sudah syar'i, orang pakai nih gitu kan. Terus kenapa pakai? Ya pakai aja. Itu kan bahaya tuh kalau begitu tuh. Jadi taklid namanya. Enggak, kalau nyuruh kasih dalil dong. Bentar, depan Ustaz. Tat ngomong nih Tat. Ustaz suruh berantem gitu loh. Subhanallah. Oh iya. Oke. Masya Allah. Bentar, ini dari tadi kan brother side ya. Kita sekarang buka untuk sister side-nya. Silakan mungkin yang sudah pegang mic-nya sister side langsung diajukan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya sister side? Sister side? Sister side. Ada yang bertanya? Oke. Ada mic-nya, tolong di-assist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz bicara bahwa mukmin itu adalah wanita, laki-laki atau perempuan.
tidak ada yang satu kaum lagi itu Ustadz. Sebelum saya mengaji itu saya punya teman-teman yang diantara yang itu Ustadz. Nah setelah saya mengaji saya pengen sekali mengingatkan mereka. Tapi di saat saya sekarang ini saya mengingatkan selalu dibilang hal yang seperti itu biasa gitu loh Ustadz. Istilahnya tidak dalam kehidupan sosial itu biasa gitu loh Ustadz. Nah setelah saya mengaji seperti ini saya tahu insya Allah ilmunya. Apakah apa yang harus saya lakukan gitu Ustadz? Apakah saya harus menjauhi atau saya memberikan masukan-masukan yang seperti Ustadz bilang, dan sampai kapan itu gitu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Paling tidak anti harus mengenal sejarah kaum Lut. Karena sudah ada di negeri Sodom, dan nama ini yang membuat nama orang tersebut sampai sekarang dikenal dengan istilah Sodomi, gitu ya. Karena memang negeri Sodom zaman Nabi Lut. Dan lihatlah cara Allah menyikapi orang yang seperti ini. Kalau mereka tidak mau bertobat, cuma 3 hukum yang Allah tawarkan. Yang pertama, dalam Islam dirajam atau dipenggal kepalanya, atau cari bangunan yang tinggi banting dari atas. Berat hukumannya. La'anallah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang lembut mirip perempuan, perempuan yang kasar seperti laki-laki. Haram. Ya, masukan dari sahabat-sahabat yang memang ahlinya di bidang ruqyah, 90% ya laki-laki yang mirip dengan perempuan, perempuan mirip dengan laki-laki ini kesurupan jin. 90%. Sehingga jin itu berada di beberapa titik tempat yang membuat dia layak seperti wanita. Maka yang paling baik memang dia menguatkan agama, kemudian dibersihkan dengan ruqyah. Ya buat kita sih nasihatkan dengan cara yang baik, gitu loh. Pukul dengan sikap, kalau dia tidak mau berubah ya menjauhkan orang-orang yang seperti ini wajib. Karena kan efeknya laknat, khawatirnya terkontaminasi laknat, ya. Dan kita selalu berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang seperti ini. Karena ini penyakit. Ini penyakit. Jangan dibilang nikmat Allah, ini penyakit. Ya, memang ini semua ciptaan Allah, tapi kan kita diperintahkan untuk menghindari takdir yang buruk, untuk mendatangi takdir yang baik. Allahu a'lam. Masya Allah. Kita sebelumnya ke Sister Said lagi. Ini ada pertanyaan lewat Twitter nih Ustadz, dari @koko_juni. Ustadz, apakah lingkungan selalu mempengaruhi kadar ketakwaan kita? Iya. Orang sering menganggap bahwa lingkungan ini mewarnai ketakwaan kita kepada Allah. Bisa iya, bisa tidak. Kalau Islamnya baik, imannya betul, bahkan dia orang yang mewarnai lingkungan. Karena hukum asal orang Islam ini kan liyuzhirahu 'alad dini kulli. Islam ini agama yang mewarnai yang lainnya gitu loh. Harusnya dia mewarnai lingkungannya. Maka tadi saya katakan kalau iman kita betul, kita semua memiliki cermin. Ya akan bercerminlah banyak orang kepada negeri yang indah ini gitu loh. Ya ujiannya mirip dengan negeri-negeri lain. Tetapi kekompakan kita ini dahsyat loh. Ya ini perlu dicontoh oleh negeri-negeri lain. Bahwa anak-anak muda berkumpul dalam komunitas yang indah, Drabanian sini ya. Dalam rangka ingin memiliki komunitas keagamaan yang menggiring dia untuk lebih mendalami penuntutan ilmu. Dari sini awalnya nanti panitia akan mengalokasikan datang ke majelis ini, datang ke majelis ini, ke majelis ini. Ini bukan organisasi, ini cuma wadah. Ya kita berkumpul di sebuah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan sakinah, ketentraman, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Semoga ke depan kita bisa lebih mulia lagi kan? Masyaallah. Masya Allah, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Di brother side mungkin ya. Di brother side kita, Mat, ambil Mat. Oke. Kita minggir dulu ya, agak ke pinggir dulu ya. Kita cari tempat yang agak sedikit, saya lihat belakang.
Oke, sebelumnya diulangi lagi, jika ada yang mau bergabung dengan WhatsApp, grup WhatsApp yang akan mendapatkan artikel ilmu broadcast dari Ustadz, di nomor 0878 784 05003. Silakan mau bertanya. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin sedikit menyimpang dari tema bahasan pada malam hari ini, Ustadz. Saya ingin menanyakan tentang status hadis yang pernah saya dengar sekitar 2 pekan yang lalu di salah satu masjid di Pondok Indah dari khatib yang sedang memberikan khutbah. Dalam hadis itu dia menceritakan yang maknanya seperti ini. Suatu waktu Rasulullah katanya tiba-tiba berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah Syam, selamatkanlah Syam, selamatkanlah Yaman, dan selamatkanlah Yaman." Terus sahabat katanya ada yang memprotes, "Doakan juga Najd, ya Rasulullah." Nah, dari keterangan hadis tersebut, si khatib ini menceritakan bahwa para ulama berselisih paham mengenai Najd. Ada yang mengatakan itu daerah Irak, dan ada yang mengatakan itu Saudi Arabia sekarang. Terus sebelumnya dia menjelaskan juga bahwa Rasulullah mengatakan nanti dari Najd itu akan muncul tanduk setan. Nah, dia menjelaskan tanduk setan itu adalah sesuatu yang akan membahayakan kaum muslimin sekarang ini. Tetapi dalam keterangannya mengenai hadis tersebut, dia kira-kira memperkirakan atau menggambarkan tanduk setan itu adalah 2. Apakah itu Syiah, apa itu Wahabi. Nah, dia bilang yang sudah masuk ke Indonesia sekarang ini yang berupa tanduk setan, ya tinggal kalian lihat sendiri yang mana dan rasakan sendiri, nggak usah dijawab. Nah, yang saya pertanyakan adalah status hadis tersebut apakah benar ada? Kalau ada, apakah itu doif, hasan, atau itu muttafaqun alaih, atau itu Sahih Bukhari wa Muslim? Dan kalaupun itu ada, yang disebut Najd itu seperti apa? Negeri mana dan bagaimana keterangannya? Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis disahihkan oleh Albani kalau saya tidak salah. Wallahu a'lam bishawab, dalam Sahihul Jami'. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi makna yang diterjemahkan bukan seperti itu. Kalaupun mungkin dia mengatakan bahwa tanduk setannya adalah Syiah atau Wahabi, itu butuh syarah. Ya kalau mungkin Syiah, mungkin Wahabi, saya nggak paham. Karena memang kita bukan Syiah, kita bukan Wahabi, gitu ya. Jadi kalau banyak orang mengidentikan orang yang dekat dengan sunnah dibilang Wahabi, ini sebuah bukti kebodohan, gitu ya. Karena Islam bukan Wahabi, bahkan Islam bukan NU, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis, Islam bukan organisasi. Inna dina indallahil Islam. Agama ini ya Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengatasnamakan agama Rasul, tentu berkaitanlah rukun dan syarat ibadah, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sampai orang mengidentikan bentuk sunnah kepada kelompok-kelompok tertentu, ini bentuk penghakiman yang salah dalam Islam. Ya. Bahkan Imam Syafi'i saja yang betul-betul pengikutnya banyak di Indonesia. Bahkan kita pengikut Imam Syafi'i. Beliau dengan tegas mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Gitu loh ya. Jadi saya juga enggak paham alasan dia mengatakan seperti itu. Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah insyaallah. Ya, walaupun ada dalil yang sahih, tetap harus lihat penjelasan ulama Ustaz ya, rincian-rinciannya supaya kita tidak salah menafsirkan juga ya. Wah, makanya banyak sekali sebenarnya kemuliaan Yaman tuh banyak sekali. Antum bisa buka tafsir Ibnu Katsir. Nanti dilihat ya. Di Ibnu Katsir itu ketika bab surat Idza Nasrul wal Fath tadi, Futuh Mekah. Ja'al fat wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul yaman qaumun raqiqah qulubum layyinah itba'uhum al-iman yaman wal fiqhu yaman.
Itu hadis itu sahih. Ya, datang Futuh Mekah, datang pertolongan Allah, datang Ahlul Yaman. Sahabat ikut protes, kenapa mesti Yaman? Kan ada Ansar, ada Muhajirin. Kata Nabi lah, qaumun raqiqah qulubuhum layyinah. Yakni sekelompok kaum yang hatinya lembut, yang betul-betul baik manusianya. Al-iman Yaman wal fiqhu Yaman. Maka berimanlah dengan cara imannya orang Yaman, berfikir dengan fikihnya orang Yaman. Artinya apa? Nabi tekankan sekali, pertontonkan kelemah lembutan dalam pemahaman agama. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, mungkin selanjutnya masih banyak waktu, kita ada sesi pertanyaan ini dari Sister Side untuk pertanyaan lanjutan. Silakan kalau sudah diberikan mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya ingin menanyakan, menyinggung mengenai setiap apapun yang diberikan dan dituliskan Allah untuk kehidupan kita, mana yang harus kita lakukan antara rasa ikhlas dalam menerimanya atau bersyukur untuk menjalaninya, dan bagaimana untuk istiqomah menerima apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau keinginan kita untuk istiqomah, paling tidak kita harus ngerti dulu apa itu istiqomah. Saya sering sampaikan di beberapa kajian bahwa banyak orang yang pengen istiqomah, tapi ketika ditanya apa itu istiqomah, jawabannya wallahu alam. Istiqomah ya istiqomah. Iya, apa istiqomah? Ya Allah, apa ya istiqomah? Dia minta cuma dia tidak paham. Istiqomah itu kan asataqoma, qaimah. Tolabul qaimah, meminta kemantapan. Berarti kalau kita minta istiqomah, kita pengen istiqomah, kita minta kemantapan hati dari Allah. Tentu secara mendasar Islam memerintahkan kita untuk mengerti ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, ketika ada hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, katakan aku dekat. Di sini ada arahan bahwa hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ya, ini manusia harus menjadi hamba Allah. Bagaimana menjadi hamba Allah? Dengan cara mengenali Allah sebagai Rabb. Maka kau akan menjadi hambanya. Beralasan kuat, Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Kalau dia sudah kenal Allah dengan cara ubudiyah yang seperti ini, otomatis istiqomah seperti buah yang dipetik. Qul rabbiyallah tsumma istaqim. Qul rabbiyallah, katakan Tuhanku Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah, gitu. Ya, jadi kita disuruh beristiqomah ini dengan cara meminta kepada Allah. Karena tidak mungkin orang bisa mantap dalam hidup kecuali mengerti akan arti sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ya, jadi yang paling baik memang ya timbulkan istiqomah dengan cara mengenali Allah dengan cara yang benar. Wallahu alam bissawab. Kita lanjut dari brother side ya. Tadi udah sebelah sana, nanti deh. Kita cari di sebelah kanan. Tidak ada. Ini di tengah semua. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah betul kita harus menjauhi teman-teman kita yang kufur? Saya pernah dengar analogi kalau kita kita main sama tukang minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya. Tapi kalau kita main sama pandai besi, kita akan mendapatkan bau asapnya gitu. Soalnya banyak teman-teman saya yang udah hijrah tidak mau lagi bertemu dengan teman-teman saya yang belum hijrah atau yang belum dapat hidayah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Kata ulama, iman ini kan naik turun. Yazidu bita'a wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan. Kan yang ngerti naik turunnya iman ini yang punya iman. Jadi Anda tahu sekali kalau bersahabat dengan dia akan menimbulkan keburukan, apalagi zambun ya'tadu, mengulangi dosa. Maka Anda yang tahu harus menjauhi dia. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Tapi ada kalanya justru kita orang yang berilmu, cuma kita yang tahu cara membawa dia kepada jalan yang benar, gitu ya. Maka kita juga diperbolehkan. Makanya dalam bahasa hadis al-ulalak walaysa lakasaniyah. Kalau bicara dosa itu yang pertama yang kau lihat itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Ya, jadi ada hadis yang mengatakan al-ulalak wasani alaik, ada lagi al-ulalak walaysa lakasaniyah.
Kalau kamu lihat ini dosa, itu nikmat yang pertama. Kalau kedua ya dosa. Tapi kalau yang kedua niatnya untuk mengislah, boleh. Innamal a'malu binniat, semua tergantung niat. Karena kadang-kadang yang ngerti teman kamu ya kamu gitu loh. Cuma kira-kira kamu yakin nggak bahwa kamu nggak terkontaminasi? Karena berapa banyak orang nih yang menyerupai temannya gitu loh. Nggak usah berteman ngobrol, ngefans saja, lantas berusaha untuk mirip dengan yang idolakan gitu loh. Apalagi temen nih. Nah, tapi kalau memang kita mengerti cara menggiring dia kepada jalan yang benar, ya sudah, kata Rasul, balighu ani walau ayah, sampaikan kepada dia walaupun sejumlah. Mudah-mudahan melalui kamu dia dengar. Karena anak muda ini kadang-kadang unik. Orang tuanya ngomong nggak didengar, sahabatnya ngomong betul begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dan dari awal sudah tadi dari Sister Said, silakan kalau memang mau turun duluan. Turun duluan silakan, ya. Turun duluan nanti sambil kita sekali lagi menghindari itilat. Tapi kita tetap akan ada satu pertanyaan lagi dari Brother Said nanti. Kayak saya sudah dapat penanyanya. Nanti 2 dong, Mat, gue mau nanya nih. Ya, boleh gue nanya ya? Silakan sambil ini dulu, tapi ini dulu nih. Oke, silakan. Dulu sebelumnya kita ngingetin lagi, ada broadcast artikel insya Allah dari Ustadz dengan di nomor WA 0878 840 5003 dan ada BBM-nya ternyata di 5785 BB8E. 5785 BB8E. Insya Allah ada artikel menarik di show dari Ustadz. Silakan mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, yang mau ana tanyain itu, kemarin saya habis ketemu kawan lama saya dari pesantren. Jadi pas kita bertemu ini, kan dia kasarnya udah pesantren tuh udah di bawah la ilaha illallah, Ustadz ya. Dia tuh udah di bawah kalimat syahadat, dia seorang muslim. Naam. Tapi yang saya kaget itu pas kita kemarin ketemu, kita ngobrol, dia tuh kasarnya dia percaya Tuhan, Ustadz. Tapi dia masih nyari kelemahan Islam gitu. Dia bilang kayak contohnya, kalau kita masukin teori-teori Islam itu nggak cocok sama sains, atau dia bilang ada ayat-ayat di Al-Quran yang bertentangan sama HAM zaman sekarang. Nah itu gimana pandangan saya ke dia itu? Apa saya itu masih menganggap dia itu saudara seiman, atau dia tuh emang udah saya anggap non-muslim aja, Ustaz? Baik. Itu yang mau saya bertanya. Ini yang dari pesantren tuh temennya ya? Iya, itu teman saya dari padahal pesantren. Baru keluar dari pesantren? Iya, pondok dulu. Dari pondok ya? Malah dia mempertentangkan. Pinter gitu otaknya. Ini Al-Quran udah gak relevan nih sama ini dia ya. Ini pondok pesantren apa pondok Putri Duyung ini, teman? Oke Ustadz, silakan Ustadz, terima kasih. Ya memang kalau yang tahu dunia pondok ya anak pondok lah. Ada beberapa pondok-pondok ini memang yang membiarkan santrinya ini untuk otodidak dalam pemahaman akidah, sehingga banyak yang mutorib, akidahnya goncang gitu ya. Ya kita butuh duduk di majelis ulama, bukan mencari Tuhan seperti yang kita hayalkan Mbak Ibrahim mencari Tuhan, bukan gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau sampai ada anak pondok kemudian mencari kelemahan Islam, waduh, ini kan khawatirnya ilmun la yuntafa'u bih ya, ilmu yang enggak bermanfaat gitu ya. Karena kalau ilmu yang bermanfaat, taruh dia lihat kelemahan Islam, walaupun Islam tidak pernah lemah. Cuma mungkin karena memang belum ketahuan saja dalil yang harus dicari gitu ya. Dia akan berusaha untuk menjaga kesempurnaan Islam tersebut gitu. Bukan malah mempertontonkan kelemahan. Karena kalau tidak, orientasi kita seperti orang-orang liberal nanti yang mengatakan Quran bisa dikritik. Ya, hadis Nabi sudah enggak relevan dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Ya, makanya memang kalau saya boleh nasihatkan sama sahabatnya itu, datangilah ahlul ilmi. Ya, datangilah orang-orang yang memang ahlinya. Sehingga jangan mengupas Quran dan sunnah dengan keterbatasan ilmu kita. Karena setan bisa masuk melalui ini. Bukankah Rasulullah yang mengatakan berapa banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim, berapa banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan, berapa banyak orang yang berjuang pengen dibilang pahlawan. Padahal semuanya kebaikan, cuma ujungnya keburukan. Berhati-hatilah dengan itu ya. Allah yahdi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah khair. Tetap ditemenin gak Ustaz? Tetap ditemenin gak? Atau ya kalau memang Anda bisa merubah, temani dia.
Karena yang mungkin yang tahu kekurangan dia ya Anda. Terbukti dia tidak ngomong ke yang lain bahasa seperti ini kan. Giring dia ke tempat sini. Kita bicara, kita dialog nantinya ya. Allahu a'lam. Terus kalian di ruqyah tadi dengan gender ketiga. Oke, ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Nah. Kita nih kan dari tadi kita ngomong bagaimana kita influence orang kasih kebaikan. Terus boleh nggak sih kita jadi lilin Ustaz? Malah orang yang dapat manfaat dari kita, kitanya nothing, atau memang kita harus berilmu dulu baru bagaimana Ustaz? Tayyib. Ya. Kebaikan yang kita lakukan ini terkadang bisa menjadi sebuah kebaikan yang orang lain lakukan. Secara umum Nabi mengatakan bahwa man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Bahkan banyak hadis yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa berapa banyak ucapan baik yang kau ucapkan, yang tak sengaja kau ucapkan. Kemudian itu menyebabkan kau masuk ke dalam surganya Allah. Begitu pula berapa banyak ucapan yang tidak baik membuat engkau tersungkur dalam neraka. Jadi kadang-kadang ini wajar kalau Imam Bukhari mengatakan yuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena biar bagaimana orang Islam ini mau tidak mau sering dipaksa menjadi cermin buat orang lain. Makanya yang kita bahas kali ini lebih menekankan untuk berhati-hati dalam membuat statement keagamaan. Mulailah kita berilmu sebelum beramal. Sehingga dalil yang kita pahami untuk beramal akan menjadi hujah buat orang lain beramal seperti yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah, pentingnya ilmu ya. Makanya dari bubaran dari sini, insya Allah masih banyak majlis-majlis taklim tempat kita memperdalam pada kajian-kajian kitab. Di sini insya Allah pencerahan ya Ustaz ya. Oke, demikian kajian kita malam ini. Bagi antum-antum yang sudah di bawah seperti biasa, dilanjut nanti. Dilanjut lagi. Dan Ustaz mungkin ada terakhir sebelum kajian ini kita tutup bersama. Kesimpulan yang kita bahas kali ini bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabda yang tidak main-main. Al-mu'min mir'atul mu'min, al-mu'min akhul mu'min, yakufu alaiha doyatuhu. Ini bukanlah hadis yang disepelekan. Karena beliau mengatakan bahwa orang beriman yang jelas keimanannya merupakan cermin orang beriman lainnya. Ini satu bukti bahwa sifat manusia itu suka meniru. Maka kalau sampai bentuk iman yang kau pertontonkan, tolong berdalilah dengan sesuatu yang kau tontonkan tersebut. Sehingga dilalah nanti orang bertanya tentang hukum yang kau lakukan, yang kau sampaikan bukan menurut pendapatmu, tapi ilmu. Dan ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Wallahu a'lam bishawab.